Selamat datang dalam video penjelasan mekanisme stimulan perumahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebelum masuk ke dalam tahapan stimulan perumahan, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu bantuan stimulan perumahan. Bantuan stimulan perumahan adalah bantuan dari pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki, membangun, terbangunnya kembali rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali dengan standar minimal rumah layak huni, aman dari bencana, atau rumah tahan gempa. Mekanisme pelaksanaan bantuan stimulan perumahan terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan pertanggungjawaban. Diawali dengan terjadi bencana yang kemudian dilakukan kaji cepat. Stimulan rumah dilaksanakan pada saat keadaan status tanggap darurat dan atau status transisi darurat ke pemulihan. Kemudian dilakukan inventarisasi rumah rusak oleh pemerintah daerah. Kepala daerah melakukan penetapan tim teknis dan tim pendamping masyarakat. Kepala pelaksana BPBD mengusulkan PPK BPP yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa kepada BNPB. Kemudian pengusulan PPK BPP ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNPB. Setelah pendataan selesai dilakukan uji publik dan penyepadanan data, agar data yang digunakan benar-benar valid, yang dikakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim teknis. Jika terdapat pengaduan masyarakat, tim teknis akan menindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi data BNBA. Data ini kemudian dituangkan dalam SK by Name by Address yang disahkan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya, Kepala Daerah mengajukan usulan bantuan stimulan perumahan kepada BNPB. Pada internal BNPB, dilakukan disposisi berjenjang dari Sekretariat Utama, Deputi Penanganan Darurat, dan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dokumen yang diajukan akan diverifikasi oleh Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hasil telahaan disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk disiapkan usulan pendanaan dan permintaan review APIP oleh Inspektorat Utama. Jika hasil review telah selesai, hasil review akan disahkan oleh Sekretaris Utama. Namun jika terdapat perbaikan, maka tim teknis melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap review APIP BNPB dan pemerintah melakukan perbaikan. Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kemudian melakukan penyusunan usulan kebutuhan anggaran yang akan disampaikan kepada Kedeputian Penanganan Darurat. Kedeputian Penanganan Darurat menyampaikan surat kepada Kepala BNPB dan Kepala BNPB menyampaikan usulan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan. Jika Kementerian Keuangan menyetujui, pemerintah daerah akan membuat permohonan virtual account untuk proses penyaluran dana. Virtual account disampaikan kepada pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah menyampaikan GU Nihil. 1. Surat pernyataan kesanggupan pendampingan APBD dari Kepala Daerah, Kepala BPBD. 2. Surat pertanggungjawaban mutlak dari Kepala Daerah, Kepala BPBD. 3. Perjanjian kerjasama antara Sekretaris Utama BNPB dengan Kepala Daerah, Kepala BPBD. 4. Berita acara serah terima antara Sekretaris Utama BNPB dengan Kepala Daerah, Kepala BPBD. 5. Kwitansi penyaluran pendanaan dari Sekretaris Utama BNPB ke Kepala Daerah Kalaksa BPBD. Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan nota dinas permohonan persetujuan penyaluran kepada Kepala BNPB dan BNPB mentransfer bantuan kepada BPBD. Tahap pelaksanaan dimulai setelah BPBD menerima dana bantuan dari BNPB. Perlu ditegaskan bahwa 100% dana stimulan ini wajib digunakan untuk perbaikan dan pembangunan rumah dan tidak boleh dipakai untuk keperluan lain. Pada tahap persiapan, pemerintah daerah melakukan validasi data, pembukaan rekening untuk masyarakat penerima bantuan, serta penentuan jenis dan spesifikasi rumah tahan gempa, dan pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran dana, serta pilihan jenis rumah tahan gempa yang tersedia. Setelah itu, dana bantuan disalurkan ke rekening masyarakat penerima dalam satu tahapan yang kemudian penarikannya diatur sesuai termin dengan penarikan maksimal 3 termin, yakni termin 1 dicairkan maksimal 40% dan dapat digunakan untuk upah tukang maksimal 25%. Termin kedua dicairkan maksimal 50% dan dapat digunakan untuk upah tukang, dan pencairan termin ketiga dibayarkan maksimal 10% setelah pekerjaan fisik rumah selesai 100%. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 kategori penanganan rumah. Untuk rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang, perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan. Sedangkan untuk rumah rusak berat atau yang memerlukan relokasi,
masyarakat akan melakukan perjanjian resmi dengan penyedia jasa pembangunan dan proses perbaikan dilakukan oleh pihak penyedia tersebut. Perbaikan juga dapat dilakukan dengan pola reimbursement, dengan keluarga penerima bantuan dapat melakukan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang serta rusak berat sebelum dana stimulan ditransfer ke rekening keluarga penerima bantuan. Setelah proses perbaikan atau pembangunan selesai, tim teknis melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan. Jika hasilnya belum sesuai standar, penerima bantuan wajib melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim teknis. Jika dinyatakan sesuai, dana akan ditransfer sesuai mekanisme, yaitu ke toko material dan tunai untuk upah tukang pada kategori rumah rusak ringan dan sedang, sedangkan untuk kategori rumah rusak berat, dana ditransfer langsung ke penyedia jasa pembangunan. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen administrasi yang meliputi surat permohonan pencairan dari masyarakat kepada PPK BPBD, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, SPTJM, yang ditandatangani masyarakat, berita acara hasil penilaian yang telah disetujui oleh tim teknis, perjanjian resmi antara masyarakat dengan penyedia untuk kategori rumah rusak berat, serta dokumentasi berupa foto kondisi rumah sebelum dan sesudah perbaikan. Tahap terakhir adalah pelaporan pertanggungjawaban, di mana pemerintah daerah wajib dan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban. Laporan perkembangan disampaikan kepada BNPB, setiap tanggal 5 dibuat minimal 4 rangka paling sedikit memuat, yaitu 1. Laporan perkembangan fisik atau kegiatan. 2. Laporan perkembangan keuangan berupa waktu, uraian kegiatan, jumlah penggunaan dana, presentase, dan keterangan tambahan. 3. Kendala yang dihadapi dan tindak lanjut. 4. Laporan perkembangan disusun oleh PPK dan diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD. Dan laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir yang disimpan dalam bentuk fisik dan digital dengan memuat dokumen. 1. Surat pengantar dari Kepala Daerah. 2. Rekapitulasi usulan yang telah disetujui BNPB. 3. Pelaksanaan kegiatan berupa realisasi fisik dan keuangan. Keempat, kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan. Kelima, dokumentasi kegiatan. 6. Bukti setor sisa dana kas ke negara bila ada. 7. Dokumen pencatatan keuangan. 8. Hasil pendampingan dari Inspektorat Daerah atau BPKB perwakilan provinsi dan lampiran lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana dapat berjalan dengan baik, cepat, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memiliki rumah yang layak huni, aman, dan tahan terhadap bencana. Perlu untuk diketahui bahwa mulai periode mendatang, program stimulan rumah akan dialihkan menjadi program hibah, rehabilitasi, dan rekonstruksi rumah. Kami mengharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya BPBD, dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih.